Ibni Qusayy wasmuhu mujammi'un summiya bi Qusayy litaqasihi fi biladi Qudha'atal Qasiyah. Ibni Qusayyin kang dadi putrane Qusay. Kang dadi putrane Qusay. Qusay itu tasir dari Qasi. Qasi itu artinya yang jauh. Wasmuhu utawi asmone Qusay. Utawi asmone Qusay iku mujammi'un iku mujammi'. Mujammi' orang yang mengumpulkan. Karena beliau mampu mengumpulkan kaumnya yang sudah terpecah belah, yang sudah berpencar di berbagai daerah, kemudian beliau mampu memasukkan mereka, menyatukan mereka di kota Mekah. Beliau juga ketika mengumpulkan kaumnya mampu memberikan sebuah nasihat bahwasannya harus mengagungkan tanah haram. Beliau juga menginformasikan bahwa di tanah haram itulah nanti akan diutus seorang nabi. Nama aslinya Qusay adalah Mujammi'. Meskipun ada pendapat lain yang mengatakan nama asli beliau Yazid atau juga Zaid. La dinamakan Qusay summiya den arani sapa Mujammi'. Summiya den arani sapa Mujammi' bi Qusayyin kelawan Qusay. Mujammi' diberi lakob, diberi julukan Qusay yang artinya orang yang jauh. Litaqasihi krono adohe Mujammi'. Krono adohe Mujammi' fi biladi Qudha'ata ing dalem negara Qudha'ah, ing dalem kota Qudha'ah. Qudha'ah itu ada yang mengatakan di Yaman. Al-Qasiyati kang adoh. Beliau diberi julukan Qusay karena beliau jauh dari keluarganya, berada di negara Yaman yang jauh dari kota Mekah. Ila an a'adahullahu ta'ala tumeka yen to balekake ing Mujammi' sapa Allah Gusti Allah taala ilal harami maring tanah haram. Jadi beliau semenjak kecil yang namanya Qusay itu sudah dibawa ibunya pergi dari tanah Mekah menuju ke tanah Qudha'ah. Jadi beliau ibunya itu menikah lagi karena istrinya suami dari ibunya itu sudah meninggal dunia. Ayahnya Qusay meninggal dunia, kemudian ibunya itu menikah kembali dan hijrah ke tanah Qudha'ah. Jadi Qusay ini nggak tahu menahu tentang ayahnya, ya, yang sehingga ketika Qusay itu beranjak dewasa, ketika sedang bermain dengan teman-teman sebayanya, ya, bahkan ketika berlomba-lomba memanah, beliau mampu mengalahkan temannya, tapi malah temannya karena nggak terima, akhirnya temannya itu mencela, ya, membuli Qusay. Jadi Qusay dikatakan sebagai anak buangan karena Qusay bukan berasal dari tanah Qudha'ah. Kata temannya itu, ala talhaqu biqaumika wa baladika. Kenapa engkau enggak menyusul kaum dan negaramu? Fa innaka lasta minna. Kamu itu bukan bagian dari kami, kamu bukan orang sini. Nah, karena Qusay enggak tahu menahu, akhirnya mengatakan, lah terus saya dari siapa? Dari mana asalnya? Kata temannya, tanya saja sama ibumu. Akhirnya kemudian Qusay pulang bertanya kepada ibunya. Karena dibuli oleh teman-temannya, kemudian ibunya mencoba menghibur dan mengatakan dan menjelaskan bahwasanya baladuka khairun min baladihim, baladuka khairun min biladihim, negaramu itu lebih mulia, lebih baik dari negara mereka. Wa qaumuka khairun min qaumihim, kaummu, masyarakatmu itu juga lebih mulia dari mereka. Anta akramu aban minhum, engkau lebih mulia bapaknya daripada mereka. Engkau adalah anta ibnu Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay.
bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah al-Quraisy. Engkau merupakan keturunan orang yang mulia. Bahkan dulu ketika engkau kecil, ini kata ibunya Qusay kepada Qusay, bahkan ketika engkau kecil pernah ada seorang peramal yang mengatakan ketika melihatmu engkau akan menjadi orang yang besar. Karena setelah mendengar cerita dari ibunya itu, akhirnya Qusay hendak ingin kembali atau pulang ke tanah airnya. Tapi ibunya mencoba meminta Qusay untuk bersabar terlebih dahulu, biar nanti ada barengannya bersama rombongan para haji-haji dari tanah Qudu'ah yang mau ke Mekah, ya. Dinamakan Qusay karena jauh dari keluarganya, jauh dari tanah kelahirannya. Ilal harami maring tanah haram, sampai akhirnya Allah mengembalikan Qusay ke tanah haram, ya. Disebut sebagai tanah haram, ya, karena Allah banyak mengharamkan hal-hal yang tidak diharamkan di selain tanah haram, ya. Jadi banyak sekali perbedaan-perbedaan antara tanah haram, tanah Mekah dengan tanah yang lain. Bahkan ada riwayat lagi yang mengatakan disebut sebagai tanah haram, ya, tanah yang dimuliakan karena dulu ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan kemudian Allah berfirman i'tiya tau'an au karha qalata ataina ta'iin. Kata Allah kepada langit dan bumi, datanglah kepadaku dengan sukarela atau dengan terpaksa. Kemudian langit bumi itu menjawab, ataina ta'iin, kami datang dengan sukarela. Lah yang menjawab bumi ini adalah bumi yang bagian maudhi'ul Ka'bah, ya, tempat Ka'bah. Di situ yang menjawab ataina ta'iin, dan langit yang menjawab itu tanah yang selurus dengan tanah yang di situ terdapat Ka'bah, langitnya yang selurus dengan bumi itu. Makanya dimuliakan. Sifate haram al-muhtarami kang den agungake, tanah haram yang diagungkan, yang dimuliakan. Fahama moko ngrekso sapa Gusti Allah, ngrekso himahu ing bumi larangane haram. Fahama moko ngrekso sapa Gusti Allah himahu ing bumi larangane Gusti Allah. Allah memelihara, ya, memelihara tanah haram dari hal-hal yang membahayakan. Ibni Kilabin kang dadi putrane Kilab, Qusay bin Kilab. Wasmuhu utawi asmone Kilab iku Hakimun, iku hakim. Nama aslinya Kilab adalah hakim, ya. Kalau Kilab itu sendiri ya jamak dari kata kalbun, ya. Kilab itu jamak dari kata kalbun yang artinya adalah anjing, ya. Jadi ada orang kok julukannya malah anjing, ya. Kalau di sini mungkin malah bisa bermasalah, orang kok dijuluki anjing. Lah kenapa hakim diberi julukan dengan Kilab? Karena apa? Beliau itu suka berburu menggunakan anjing. Akhirnya beliau dilakopi, dijuluki dengan Kilab. Jadi orang-orang Arab itu suka kalau ngasih nama anaknya dengan apa? Memberi julukan kepada anaknya dengan nama yang buruk malah. Tapi ketika memberi julukan kepada budak-budaknya malah memberikan nama yang terbaik. Kadang anaknya dikasih nama dengan nama musuhnya. Nah, kadang dikasih dengan nama anak musuhnya. Tapi kalau budak dikasih nama yang baik. Nah, itu kebiasaan orang Arab. Lah kenapa kok anaknya kadang diberi julukan nama musuhnya? Karena apa? Karena itu sebagai ancaman buat musuhnya, ya, untuk mengancam musuhnya. Lain lagi dengan budak. Kalau budak kan tidak dipersiapkan untuk berperang, ya. Makanya beda. Ini disebut sebagai Kilab karena beliau suka berburu anjing, berburu menggunakan anjing. Ibni Murrata kang dedi putrane Murrah. Kang dedi putrane Murrah. Murrah itu sesuatu yang pahit, ya, artinya sesuatu yang pahit. Murrun, ya. Qulil haqqo walau kana murron, katakan yang hak
meskipun itu pahit. Murrah. Lah pada Murrah inilah nasabnya Imam Malik ya bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibni Murrah bin Ka'bin kang dedi putrane Ka'ab, Murrah bin Ka'ab. Kalau Ka'ab artinya ya mata kaki atau sesuatu yang menonjol ya, sesuatu yang menonjol. Dinamakan Ka'ab karena beliau luhur, tinggi dan mulia, menonjol daripada yang lainnya. Itu namanya Ka'ab ya, Ka'ab. Ibni Lu'ayyin kang dedi putrane Lu'ay. Kang dedi putrane Lu'ay. Lu'ay tazhir ya, bentuk tazhir yang artinya thaur ya. At-thaur al-wahsyi, sapi liar, banteng ya. Itu Lu'ay. Ibni Lu'ayyin kang dedi putrane Lu'ay, Ibni Ghalibin kang dedi putrane Ghalib. Kang dedi putrane Ghalib. Li'annahu ghalibun li'a'daihi ya. Ghalib itu ghalaba, mengalahkan. Beliau mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi beliau ahli perang ini. Ibni Fihrin kang dedi putrane Fihir. Kang dedi putrane Fihrin. Fihrin artinya batu ya. Wasmuhu utawi asmane Fihrin iku Quraisyun, iku Quraisy. Nama aslinya adalah Quraisy. Julukannya Fihir. Ada pendapat lagi yang mengatakan nama aslinya Fihir tapi julukannya Quraisy, tinggal dibalik saja ya. Fihrin, Quraisy. Lah Quraisy itu artinya meneliti ya. Quraisy itu artinya meneliti. Ya dinamakan Quraisy karena Fihir ini ya sukanya menyelidiki ya, meneliti kebutuhannya masyarakat yang kemudian dicukupi ya. Jadi beliau suka busukan istilahnya, dilihat ada tetangganya yang kekurangan atau tidak. Kalau ada kemudian dicukupi kebutuhannya. Itu Quraisy ya, Quraisy. Quraisy juga bisa diartikan dabatun alimah fil bahri. Quraisy juga bisa diartikan sebagai ikan besar ya, ikan besar yang ada di lautan. Kalau dalam kamus itu Quraisy korsyun itu artinya ikan hiu ya. Ikan hiu. Ikan hiu kan kuat. Ikan hiu itu besar, kuat, mampu memakan mangsanya tapi tidak bisa dimakan, tidak bisa terkalahkan. Itu ikan hiu korsyun Quraisy ya. Orang Quraisy juga semacam itu, tinggi dan tidak terkalahkan. Wa ilaihi lan maring Quraisy tungsabu den bangsaake. Wa ilaihi malan Quraisy tungsabu den bangsaake albutunu apa pira-pira kabilah, apa pira-pira kabilah. Butun, batnun, perut, maksudnya kabilah, jamaah. Apa al-butunu piro-piro kabilah al-Quraisyiyatu kang bangsa Quraisy. Wa ilaihi tungsabul butunul Quraisyiyah. Dan kepada Quraisylah kabilah Quraisy dinisbatkan kepadanya. Di adanya suku Quraisy ya, kabilah Quraisy ikut dinisbatkan kepada Fihrin yang apa? Yang disebut sebagai Quraisy. Wa ma utawi qabilah. Wa ma utawi qabilah fauqahu kang tetep ing dalem sandure Quraisy. Kang tetep ing dalem sadurunge Quraisy iku Kinaniyun, iku Kinani. Tapi kalau yang seatasnya Fihrin itu sukunya namanya Kinani. Dari apa? Dari Kinanah. Kama kaya perkara janaha kang condong. Kama kaya perkara janaha kang condong ilahi maring ma sapa al katsiru sapa akeh-akeh ulama wartadahu lan ridho sapa katsir ing ma, sebagaimana pendapatnya kebanyakan ulama. Ibni Malik ibn Nadri Kinana tabni Khuzaimah tabni Ibni Mudrika tabni Ilyas ya. Ibni Malikin kang dadi putrane Malik bin Malik ibni Nadri kang dadi putrane Nador. Nador itu ismun lidzahabil ahmar ya, emas merah. Nador mencorong
diberi lakob nadhor linadharatihi wa husnihi wa jamali, ya, cemerlang, gemilang, bersinar dan ketampanan dan kebaikan budi luhurnya. Nama aslinya Qais. Nadhor itu nama aslinya Qais. Malik bin Nadhor ibni Kinanata kang dadi putrane Kinanah. Kang dadi putrane Kinanah. Kinanah itu Ja'bah. Kinanah itu Ja'bah. Ja'bah itu tempat untuk menaruh untuk menaruh anak panah. Ja'bah itu tempat anak panah. Lah beliau dinamai Kinanah, ya harapannya apa? Biar menjadi pelindung kaumnya, sebagaimana wadah atau tempat panah melindungi anak-anak panah. Kinanah bin Khuzaimah kang dadi putrane Khuzaimah. Lah Kinanah ini punya kebiasaan yang unik, ya. Kinanah itu punya kebiasaan unik, beliau tidak suka kalau makan sendirian. Jadi kalau makan sukanya ngajak teman-temannya, ngajak orang lain. Jadi kalau beliau kok punya makanan kemudian mencari orang-orang itu enggak ada yang mau diajak makan, beliau makannya cuma 1 suap, sisanya dibuang ke batu yang ada di depannya. Ya, karena enggak suka kalau makan sendirian. Ibni Khuzaimah kang dadi putrane Khuzaimah. Kang dadi putrane Khuzaimah. Khuzaimah tazhir dari Khuzmah. Khuzmah itu satu rangkaian, ya, satu rangkaian. Artinya ibni Mudrikah kang dadi putrane Mudrikah. Kang dadi putrane Mudrikah ibni Ilyasin kang dadi putrane Ilyas. Ilyas itu didur roja, artinya putus asa. Ilyas itu artinya putus asa. Kenapa beliau dinamai Ilyas? Karena orang tuanya, ya, sampai tua belum juga dikarunia anak. Kemudian sudah lanjut usia, baru kemudian beliau mendapatkan seorang putra. Di masa putus asanya itu sudah lanjut usia, tapi dilalah dikaruniai seorang anak yang akhirnya apa? Dinamai dengan nama Ilyas. Wa huwa awwalu man ahdal budna ilar rihabil haramiyah. Wa huwa utawi Ilyas. Wa huwa utawi Ilyas iku awwaluman iku kawitane wong ahda kang giring sapa man. Ahda kang giring sapa man al budna ing pira-pira unta, ilar rihabi maring pira-pira pelataran halaman al haramiyati kang bangsa tanah haram. Ilyas inilah orang yang pertama kali menggiring unta ke tanah haram untuk dijadikan kurban. Orang yang pertama kali kurban unta di tanah haram. Wasumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala walabbah. Wasumi'a lan den rungu fi sulbihi ing dalem iga wekase Ilyas, iga wekas tulang punggung, nggih. Fi sulbihi ing dalem iga wekase Ilyas, tulang punggunge Ilyas, sapa annabiyyu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzakara hale nyebut sapa Kanjeng Nabi Allah taala ing Gusti Allah taala, walabbahu lan maca talbiyah sapa Kanjeng Nabi ing Allah. Lah di tulang belakangnya ini, tulang belakangnya Ilyas itu terdengar suaranya Nabi yang sedang berzikir dan mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ibni Mudhara kang dadi putrane Mudhar. Kang dadi putrane Mudhar. Mudhar itu menyenangkan, li annahu madharal qulub bi husnihi wa jamalihi. Jadi orang yang apa? Orang yang melihat Mudhar pasti akan suka, akan tertarik karena beliau menyenangkan, ya. Mudhar ini terkenal dengan orang yang bijaksana. Kalimat-kalimatnya itu berisi hikmah-hikmah. Di antara kalimat hikmahnya beliau yang terkenal seperti man yazra syarron yahsod nadamah. Barang siapa yang
menanam keburukan, maka dia akan menuai penyesalan. Dan Mudhar ini memiliki suara yang bagus, suaranya indah. Dan beliaulah orang yang pertama kali menggiring hewan ternak seperti unta dengan sambil berdendang. Jadi nyanyi sambil menggiring mengembala ya, sambil menggiring unta, mengembala itu sambil bernyanyi. Ini yang mengawali siapa? Yang mengalami yang mengawali adalah Mudhar. Awwaluman sannal huda, orang yang pertama kali mengerjakan penggiringan atau mengembala unta sambil berdendang, itu Mudhar. Ibni Nizarin kang dadi putrane Nizar. Ibni Nizarin kang dadi putrane Nizar. Nizar ki artinya al-qalil, sesuatu yang sedikit, sesuatu yang langka. Lah dinamakan Nizar karena apa? Li'annahu kana farida asrihi. Jadi satu-satunya ya, satu-satunya tiada bandingannya, the only ya, the only ya. Tiada duanya, langka berarti kan. Ada lagi pendapat yang mengatakan karena apa? Ketika Nizar ini dilahirkan ya, ketika Nizar ini dilahirkan, orang tuanya itu melihat Nur Muhammad di antara kedua matanya ya. Karena melihat itulah akhirnya orang tuanya bahagia sekali melihat Nur Muhammad. Kemudian beliau berkorban, menyembelih, kemudian bersedekah dan mengatakan inna hadza kulluhu nazrun. Sesungguhnya semua ini adalah sebuah nazrun, kelangkaan, langka sedikit terjadinya. Dan Nizar ini orang yang pertama kali menulis tulisan Arab ya, menulis tulisan Arab. Imam Ahmad bin Hambal nasabnya berkumpul dengan Nabi pada Nizar. Ibni Ma'addin kang dadi putrane Ma'ad. Kang dadi putrane Ma'ad itu orang yang mempersiapkan. Jadi beliau mampu mempersiapkan pasukan-pasukan. Beliau ahli perang, ahli siasah, yang sehingga ketika perang pasti pulangnya mengalami kemenangan. Ibni Adnana kang dadi putrane Adnan. Kang dadi putrane Adnan. Kalau Adnan artinya al-iqamah, menetap. Ya, dinamakan Adnan karena apa? Karena matanya orang-orang jahat ya, entah dari kalangan manusia maupun jin, itu semua mata tertuju pada Adnan. Karena apa? Karena ingin membunuh Adnan. Karena di dalam diri Adnan ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mata orang-orang jahat dari kalangan manusia jin itu semua tertuju padanya. Jadi biar Biar nanti enggak ada nabi lagi ya. Karena Nur Muhammad sudah ketahuan ada pada Adnan. Adnan ini hidupnya pada zaman Nabi Musa ya. Hidupnya pada zaman Nabi Musa, Adnan. Lah nasabnya beliau Rasulullah Muhammad SAW dari Abdullah sampai ke Adnan itu telah disepakati oleh para ulama. Sementara dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim sampai kepada Nabiullah Adam alaihissalam itu masih terdapat khilafiyah, perbedaan di kalangan para ulama. Makanya yang disepakati inilah yang kita wajib mengetahuinya. Wajib bagi seorang mukmin untuk mengetahui nasabnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi harus tahu, sebagai seorang mukmin harus mengetahui nasab-nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza silkun nazzamat faraidahu bananus sunnatis saniyah. Wa hadza utawi ikilah nasab.
utawi ikilah nasab iku silkun iku kalung. Silkun jamak dari kata silkah. Silkun silkah itu artinya adalah benang atau tali. Tali yang dibuat untuk merangkai kalung. Tapi yang digendaki di sini kalungnya yang sudah jadi, ya. Kalungnya. Secara asal makna adalah silkun itu adalah benang atau tali yang untuk merangkai kalung. Tapi yang digendaki apa? Yang digendaki adalah kalungnya itu. Ini namanya itlaqul juz wa iradatul kul. Jadi yang diungkapkan, yang disebutkan itu sebagian, bagiannya, tapi yang digendaki secara keseluruhan. Yang diucapkan itu benangnya, talinya, tapi yang digendaki adalah kalungnya itu, ya, kalungnya. Jadi kalung permatanya itu silkun. Sama seperti kita mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fadharas samawati wal ardo. Inni wajhatu sesungguhnya aku hadapkan wajhiya ke wajahku. Aku hadapkan wajahku. Yang digendaki bukan wajah tapi semua badan. Yang diucapkan adalah sebagian, tapi yang digendaki adalah keseluruhan. Itu namanya itlaqul juz wa iradatul kul. Ini adalah nasab yang bagaikan kalung permata. Wa hadza silkun, ya. Nadzomat kang nyusun yang merangkai faraidahu ing pira-pira mutiarane silkun. Faraidahu ing pira-pira mutiarane silkun apa bananus sunnati apa hadis kang den serubakake pira-pira driji. Nah, apa bananus sunnati apa hadis kang den serubakake pira-pira driji asaniyati kang bersinar, yang mencorong atau yang luhur, ya. Jadi kata Kiai Musonef Sayyid Ja'far wa hadza silkun nadzamat faraidahu bananus sunnatis saniyah. Inilah nasab yang bagaikan kalung permata yang hadis-hadis sahih telah merangkai rangkaian mutiara nasab tersebut. Jadi nasabnya beliau Rasulullah Muhammad SAW itu dikumpulkan, dijelaskan oleh hadis-hadis sahih, ya. Jadi bananus sunnati itu hadis yang diserupakan dengan jari jemari, ya, diserupakan dengan manusia, ya, dalam fisyaraf wan naf'i, dalam kemuliaan dan kemanfaatannya. Yang dikehendaki adalah hadis-hadis sahih. Wa raf'uhu utawi nekaake nasab ilal khalili maring nabi kang den kasihi. Ilal khalili maring nabi kang den kasihi Ibrahim ya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendapat gelar Al-Khalil, orang yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah. Khalil itu berarti mencintai itu ya rela berkorban harta dan jiwa, itu Khalil, ya. Mampu mengorbankan jiwa raganya. Terbukti beliau mampu rela dibakar oleh Raja Namrud. Beliau tidak bergoyah meskipun iman taruhannya. Beliau ketika memukul berhala-berhala sesembahan mereka, kemudian mereka kaum-kaumnya menggeruduk beliau mau membakar, tapi beliau Nabiullah Ibrahim sedikit pun tidak gentar. Bahkan ketika beliau mau dibakar, beliau dirangkai dikerangkeng, diikat, beliau hanya mengatakan la ilaha illa anta subhanaka rabbil alamin lakal hamdu wa lakal mulk la syarikalak Allahumma anta fis sama'i wahid wa ana fil ardi wahid. Jadi ketika beliau mengucapkan ini, Nabiullah Ibrahim mengatakan ini, fasohatis samawati wal ardu wa man fihinna. Di langit langit bumi dan seisinya termasuk hewan-hewan itu gempar, berteriak, kecuali jin dan manusia. Jadi semua makhluknya Allah di langit dan di bumi itu semuanya gempar sehingga sowan kepada Allah, ya Rabbana laisa fi ardika ahadun ya'buduka ghairu Ibrahim. Wahai Tuhanku, di muka bumi ini yang menyembahmu hanya Ibrahim,
tinggal satu dan ini mau dibakar. Sudinya engkau mengizinkan kami untuk menolong Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Tapi kata Allah, inistaghatha bikum fa'aghithuhu wa illam yatamassak illa bi fa'ana waliyuhu wa kafi. Jika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu meminta pertolongan kepada kalian, maka tolonglah. Tapi ketika dia tetap berpegang teguh kepadaku, hanya bersandar kepadaku, maka cukuplah aku sebagai penolongnya. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim ketika mau dilempar ke api, malaikat yang penjaga angin itu datang sowan kepada Nabi Ibrahim menawarkan bantuan. Wahai Nabi Ibrahim, in syi'ta toyyartus sama ya, in syi'ta toyyartun nar fil hawa. Wahai Nabi Ibrahim, jika kamu berkenan, aku akan tiup tiup api ini menggunakan angin-angin sampai lari ke udara. Datang lagi malaikat yang penjaga lautan. Wahai Nabi Ibrahim, jika kamu berkenan, aku akan lenyapkan api ini, akan tiup api ini, akan sirep api ini dengan menggunakan air lautan. Ya. Malaikat awan datang lagi, malaikat penjaga awan datang sowan kepada Nabi Ibrahim menawarkan jasa, mau menghilangkan apinya dengan menggunakan angin. Tapi Nabi Ibrahim dengan tegas mengatakan, la hajatali ilaikum, aku tidak butuh kepada kalian, matur suwun, sudah mau dibantu, tapi cukup bagiku hanyalah Allah semata. Nabi Ibrahim lagi didatangi lagi oleh malaikat Jibril juga menawarkan bantuan, tapi sekali lagi Nabi Ibrahim mengatakan, hasbi min su'ali ilmuhu bihali, cukuplah bagiku dari permintaanku pengetahuan Allah, ilmunya Allah tentang keadaanku. Akhirnya Nabiullah Ibrahim mengatakan, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ketika beliau mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, kemudian Allah mengatakan, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim.